A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matu sihhatu wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Wa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ayyul kasbil atyab qala amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul fi habibil karim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat, masjid kebanggaan kita semuanya. Marilah kita sama-sama dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan diberi kesempatan untuk selalu menjalankan tugas kewajiban kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan amal yang telah kita lakukan atau sedang kita lakukan atau bahkan yang akan kita lakukan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan kita terima nanti di hadapannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi pengikut-pengikutnya, sampai kita ini sebagai penerus perjuangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, memelihara sunnah-sunnahnya, sehingga betul-betul akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak pernah lepas dengan apa yang disebut dengan namanya tijarah atau perdagangan atau jual beli. Dari skala yang paling kecil sampai tijarah atau perniagaan atau bahkan bisnis yang skala terbesar, itu semuanya pasti kita semuanya melakukannya. Yang disebut berdagang menjadi salah satu pekerjaan yang menguntungkan. Di samping itu, perdagangan adalah pekerjaan yang mudah, apalagi tidak membutuhkan banyak keahlian atau skill. Jadi siapapun bisa melakukan tanpa ada hambatan. Namun tak jarang dari pedagang itu kadang-kala muncul benih-benih kejahatan demi meraih banyak keuntungan. Segala cara dilakukan, padahal keuntungan di dunia tidak seberapa jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan terkait masalah tijarah ini, masalah perdagangan ini yang sangat menguntungkan, yaitu perdagangan yang dilaksanakan atas keimanan kepada Allah. Selain itu harta yang digunakan untuk berjihad di jalannya. Sebagaimana tadi kami bacakan di awal muqaddimah, yaitu surat ke-61, surat As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada surat ke-61 ini, di awal ayat ke-10, Allah menggunakan kata istifham atau kata pertanyaan. Itu hal, apakah? Artinya Allah menawarkan kepada kita sebagai mukmin, apakah kamu mau saya tunjukkan kepada suatu bisnis, suatu perniagaan, suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Oleh karena itu, di ayat berikutnya, apa solusi yang Allah tawarkan itu? Kalau kita mau menerima tawaran Allah ini, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu pertama syarat adalah kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa setiap pekerjaan kita harus diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minded. Pekerjaan apapun harus kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi ke tempat manapun bismillahirrahmanirrahim. Mau mengerjakan apapun mengucapkan bismillah. Bahkan Rasul mengajarkan mau pergi ke tempat jamban pun bismillah dan sebagainya. Itulah artinya Allah minded, bahwa kita adalah harus yakin kepada Allah SWT. Yang kedua adalah tu'minuna, yaitu kamu harus beriman kepada Rasul-Nya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Itu semuanya lebih baik kalau kamu semuanya mengetahui. Artinya mudah-mudahan para hadirin semuanya, para jamaah semuanya yang melakukan perjalanan panjang, artinya dengan menggunakan harta benda untuk menyewa bis, untuk ongkos bensin dan sebagainya, datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ini sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Kursehab menjelaskan maksud kata tijarah pada ayat di atas itu sebagai amal soleh. Memang Al-Quran seringkali menggunakan kata itu untuk makna tersebut. Karena motivasi beramal soleh oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran. Persis seperti perniagaan yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kata tunjikum pada ayat 10 di atas diterjemahkan oleh para mufasir dengan menyelamatkan atau membebaskan dari sesuatu. Dari kata ini juga terbentuk kata najwah, yang berarti tempat yang tinggi yang dapat memberi keselamatan. Dengan demikian, ayat di atas surat As-Saff, surat ke-61 ayat 10 di atas, dengan mudah dapat dipahami bahwa Allah SWT menawarkan suatu bentuk tijarah, perdagangan yang akan menyelamatkan dan membebaskan kita semuanya dari siksa api neraka. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah semuanya, dari ayat ini mengandung 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa seorang pedagang ketika menjalankan dagangannya, sejatinya ia tetap dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sibuk apapun, ketika sudah datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, kita menjalankan sholat, hentikan, kalau bisa hentikan seluruh aktivitas pekerjaan kita. Memang ayat ini ditujukan kepada masyarakat Arab saat itu karena kebanyakan mereka yaitu pekerjaannya berdagang. Oleh karena itu kata yang digunakan adalah perdagangan. Tetapi arti umumnya adalah seluruh aktivitas kehidupan manusia. Ketika kita ingin sukses pekerjaan apapun, syaratnya adalah tadi pertama iman kepada Allah, yang kedua mengikuti aturan,
mengikuti ajaran Rasulullah, kemudian menggunakan berjihad di jalan Allah baik dengan harta bendanya maupun jiwanya. Yang kedua, sebagai pedagang termasuk dari amal soleh jika ia mampu melayani penjual dengan baik, lalu memberikan produk yang terbaik dan menghindarkan diri dari perbuatan seperti horor dan batil. Pendek kata, perdagangan itu sendiri menjadi ladang amal setiap pedagang. Oleh karena itu, jadilah pedagang yang baik. Lebih-lebih perdagangan yang berada di lingkungan masjid ini, berjadilah pedagang yang baik, pedagang yang betul-betul memberikan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang ketiga, bahwa perdagangan sungguhnya adalah bagian dari jihad. Setidaknya seorang pedagang berjihad untuk menghidupi keluarganya, menghidupi diri sendirinya, untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga bahkan dari hasil perdagangan bisa menjadi seorang donatur muslim, di mana para sahabat dulu seperti para sahabat-sahabat yang lain ketika ditawari oleh Rasulullah, apa yang kamu persembahkan untuk Islam? Bahkan Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, maaf qaita li zaujika wa auladika. Hai Abu Bakar, kamu datang kemari mempersembahkan harta bendamu untuk kemenangan Islam. Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitullah wa rasulahu. Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Itulah seorang Abu Bakar As-Siddiq yang betul-betul hidupnya selalu dengan Rasulullah, sehingga apapun dipersembahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk Islam. Kita tidak seperti itu. Minimal hasil dari pekerjaan kita, hasil dari perdagangan kita, Islam mengajarkan minimal kalau sudah mencapai nisab 2,5%. Minimal infak zakat sodakohnya. Itulah yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Itu barangkali apa yang dapat kami sampaikan. Tausiah singkat, mudah-mudahan bisa menjadi penggugah untuk kita semuanya, meningkatkan amal soleh kita semuanya, hidup kita betul-betul bermanfaat untuk diri kita, bahwa pada dasarnya kita itu hidup cuma numpang saja, bahwa proses hidup manusia hanya 4 hal yang dilalui. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa kita semuanya siapapun orangnya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, hanya melewati 4 hal. Pertama, kata Allah, mengapa kamu ingkar kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, padahal kamu tadinya mati. Artinya sebelum kita ada dalam dunia ini, kita tadinya mati, nggak ada yang hidup. Kemudian Allah hidupkan. Semenjak kita berada di kandungan ibu, umur 120 hari atau 4 bulan, Allah meniupkan ruh, sampai sekarang kita hidup. Kemudian kita hidup dalam dunia tidak akan selama-lamanya, pasti akan dimatikan oleh Allah SWT. Itu mati di alam kubur atau menanti. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Itulah hidup yang sejatinya, itu hidup di alam akhirat. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian akan kembali kepada Allah. Hanya 2 tempat kembali, itu surga atau neraka. Kapan kita milih surga atau neraka? Tidak nanti di akhirat, tapi pilih surga atau neraka ketika kita berada di alam dunia ini. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah Ta'ala, mari kita gunakan hidup kita hanya untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah yang menguasai seluruh alam ini. Itu saja dari kami. Wal afu minkum, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Yang baik semua dari Allah SWT. Yang kurang dari diri kami pribadi, al-fakir mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk pribadi kami dan umum untuk jamaah semuanya, atau yang mendengarkan tausiah ini. Kami mengutip untuk oleh-oleh ke rumah surat 61, surat As-Saff ayat 10 dan 11. Mangga silakan dibuka kembali untuk diperdalam lagi sebagai bekal hidup kita semuanya, bahwa kita hidup dalam dunia memang sibuk, apalagi dalam perdagangan sangat sibuk sekali. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, amin wa alamin. Sekian, wa billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.